Haleluya. Haleluya. Yang di luar, haleluya. Yang di luar, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah dengan cuaca yang baik. Bahkan kita bisa datang dengan bebas ke rumah Tuhan, hingga kita bisa memuji Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita coba lihat sejenak di Jakarta, saudara, minggu lalu saya ada beberapa telepon teman saya dan mereka belum bisa ibadah karena pandemik ini hingga mereka ibadahnya online. Lalu kita lihat kemarin banjir yang luar biasa di Jakarta, saya dapat banyak kiriman saudara. Kita bisa bayangkan kalau rumah mereka kebanjiran, harta mereka kebanjiran, apakah mereka bisa beribadah pagi hari ini. Itu sebabnya kita berdoa biar Tuhan berikan kekuatan buat orang-orang yang di Jakarta yang kena musibah banjir, mereka tetap ditopang, dihibur oleh Tuhan, bahkan diberikan cukup makan minum. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, selagi Tuhan kasih kita kesehatan, kekuatan, waktu yang baik, kita tidak mengalami seperti saudara-saudara kita di tempat lain. Gunakanlah itu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kembali kepada tema gereja kita 2021, hidup oleh iman. Firman Tuhan pagi ini saya akan sampaikan dengan judul Iman, Biji Sesawi. Mari kita membaca dua ayat, Matius 17 ayat 20 dan Matius 13 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Matius 17 ayat 20 lebih dulu. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. 13:32 Matius. 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Puji Tuhan. Iman, biji sesawi. Kita sering dengar ini saudara, kalau saudara baca Alkitab pasti saudara jumpai tentang iman, biji sesawi ini. Bicara tentang biji sesawi saudara, sesawi di sini bukanlah sayuran sawi yang kita kenal. Sesawi di sini tidak tumbuh di negara kita, tetapi tumbuh di Israel dan sekarang berkembang sampai di Eropa dan India. Tumbuhan sesawi ini saudara merupakan tumbuhan jenis rempah-rempah. Karena minyak yang dihasilkan dari biji sesawi itu banyak khasiatnya. Bukan saja bisa digunakan untuk memasak, tapi juga untuk menyembuhkan sakit dan sebagainya. Nah, Alkitab menulis biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Jadi semua benih yang ada dikatakan biji sesawi ini benih yang paling kecil dari semua jenis benih itu. Kenapa dikatakan yang paling kecil? Karena diameter daripada biji sesawi ini kurang lebih 1 milimeter. Saudara bisa bayangkan, diameternya kurang lebih 1 milimeter. Tetapi kalau setelah besar saudara, menjadi sebuah pohon, maka biji sesawi ini besarnya itu, tingginya itu kurang lebih 3 meter. Artinya pertumbuhannya dari diameter 1 milimeter
itu bisa bertumbuh 3.000 kali lipat. Hingga bisa tumbuh tinggi sampai kurang lebih 3 meter. Coba kita lihat nih gambarnya. Nah, lihat saudara, itu biji sesawi itu yang ada di tangan telunjuk itu saudara. Besar enggak itu? Kecil. Lalu setelah dia jadi pohon sesawi, itu di bawah. Dari diameter 1 milimeter. Lalu setelah jadi pohon sesawi itu, dia tingginya 3 meter. Berarti ada pertumbuhan 3.000 kali lipat. Nah, biji sesawi itu saudara, gambaran dari sesuatu yang kecil dapat bertumbuh menjadi besar. Dari sesuatu yang sangat kecil, yang paling kecil, lalu dia bisa bertumbuh menjadi besar. Firman Tuhan menulis tentang biji sesawi ini dihubungkan dengan percaya kita. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi. Nah, kita akan lihat 3 hal dalam firman Tuhan ini. Saya berharap waktunya cukup. Pertama, kepada siapa Yesus mengatakan tentang iman biji sesawi ini? Lalu yang kedua, mengapa Yesus katakan tentang iman biji sesawi ini? Dan yang ketiga, apakah iman biji sesawi itu? Kita akan lihat 3 hal ini. Pertama, kepada siapa Yesus mengatakan tentang iman sebesar biji sesawi ini? Perhatikan lagi Matius 17 ayat 20. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Perhatikan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan, sebab aku berkata kepadamu. Sekiranya kamu dan seterusnya. Kepada siapa Yesus berkata tentang iman biji sesawi ini? Bukan kepada orang lain, saudara. Bukan kepada orang yang tidak mengenal Yesus. Bukan kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kamu di sini menunjuk kepada murid-murid Yesus. Mereka yang sudah mengenal Yesus. Mereka yang selalu bersama dengan Yesus. Mereka yang banyak mendengar pengajaran Yesus. Yesus katakan kepada murid-muridnya ini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke sana. Gunung ini akan pindah. Murid-murid itu juga berbicara tentang kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Firman ini juga datang kepada saya dan saudara. Jika saudara punya iman sebesar biji sesawi saja. Saya, saudara, bisa berkata kepada gunung ini, pindah ke sana. Dan gunung ini akan pindah. Yang kedua, mengapa Yesus katakan tentang iman biji sesawi ini kepada murid-muridnya? Tampilkan lagi Matius pasal 17 ayat 20. Di bagian A saja saya baca. Ia berkata kepada mereka, murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Ini alasan Yesus
Kenapa Yesus katakan tentang iman biji sesawi kepada muridnya? Karena mereka kurang percaya. Di mana kita melihat murid-murid Yesus itu kurang percaya? Sampai Yesus katakan, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Di mana kita bisa melihat bahwa murid-murid ini kurang percaya? Kita baca ayat 14 sampai ayat 19. 17. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sebar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Sampai di sini saja. Di mana kita lihat murid-murid Yesus ini kurang percaya? Dari ini saudara. Karena mereka tidak dapat mengusir roh jahat dari seorang anak. Makanya bapaknya datang membawa kepada Yesus persoalan ini. Guru, saya sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi muridmu tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa mengusir roh jahat dalam hidup anakku. Dan saya ingin guru mengusir dan menyembuhkan sakit anakku. Kalau saudara membaca cerita ini ditulis dalam 3 Injil. Karena dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, anak ini sakit ayan. Sakit ayan itu bahasa medisnya disebut epilepsi. Apa sih penyakit epilepsi itu saudara? Penyakit epilepsi adalah penyakit gangguan yang menyerang sistem saraf otak. Orang yang kena sakit epilepsi saudara, pola aktivitas listrik otaknya itu tidak normal. Dan dalam cerita di Matius ini, anak yang sakit ayan ini penyebabnya dirasuk atau kerasukan roh jahat. Lalu dalam cerita di Injil Markus pasal 9 ditulis juga yang sama. Tapi sakitnya berbeda disebut di sana. Ayat 14 sampai 29. Anak ini sakit bisu dan tuli. Kalau saudara dengar kata sakit bisu itu satu paket dengan tuli. Kalau orang dikatakan bisu pasti tuli dia. Tuli pasti bisu, satu paket ini. Dan Markus katakan penyebabnya juga adalah kerasukan roh jahat. Lalu ditulis juga dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 27 sampai 43, anak ini kerasukan roh jahat. Jadi bapaknya ini sudah bawa kepada murid-murid Yesus supaya muridnya mengusir roh jahat ini, menyembuhkan anaknya yang sakit, tetapi tidak bisa murid-murid Yesus. Makanya bapaknya membawa kepada Yesus. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Apa sih arti kurang percaya itu saudara? Kurang percaya itu artinya dia percaya, tetapi juga dalam hidupnya tidak percaya. Itu dikatakan namanya. Dia percaya sama Yesus. Tapi juga bersamaan ada juga yang tidak percaya kepada Yesus. Saya mau tanya sama saudara, pernah nggak kita ngalami ini? Ngujinya gampang saudara. Percaya bersama dengan tidak percaya. Waktu saudara punya masalah. Gampang ngujinya. Kamu percaya Yesus? Percaya saya. Gimana waktu kau punya persoalan? Kadang-kadang saya nggak percaya. Tuh kan?
Makanya saya lari ke tempat lain. Saya lari ke orang lain. Saya lari ke alternatif. Dia percaya, tapi juga tidak percaya. Itulah kurang percaya, saudara. Yang kedua juga, kurang percaya itu percaya, tapi tidak percaya kuasa Yesus. Dia tahu Yesus hebat. Dia percaya sama Yesus, tapi dia tidak percaya kuasa Yesus. Bahwa kuasa Yesus sanggup menolong dia, menyembuhkan dia, membela dia. Dia nggak percaya, tapi dia percaya kepada Yesus. Apakah kurang percaya itu? Percaya, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Yesus katakan kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, kamu tidak bisa menyembuhkan anak yang sakit dirasuk roh jahat itu. Saudara, waktu saudara dengar kata percaya, percaya itu saudara dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata aman. Aman ini artinya keadaan yang benar dan dapat diandalkan untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah dan firman-Nya. Jadi waktu kita percaya penuh saudara, itu adalah kita sedang berada dalam keadaan yang benar dan dapat diandalkan. Lalu kita percaya kepada Allah dan firman-Nya. Tapi kalau kita kurang percaya saudara, kita akan meragukan Allah dan firman-Nya. Apa sih sebenarnya perbedaan iman dan percaya? Iman dan percaya itu sebenarnya saudara, keduanya sama saja. Tetapi ada perbedaan, iman itu berbicara kata benda. Percaya itu bicara kata kerja. Waktu kita baru punya iman saudara, tindakan dari iman itu kita percaya. Tapi kalau kita punya iman saja, itu belum bergerak dia, belum bertindak dia. Tapi waktu dia bertindak, dia menjadi percaya. Nah, saudara yang saya kasihi, murid-murid Yesus ini, yang selalu bersama Yesus, yang melihat banyak mujizat, yang mendapatkan banyak pengajaran-pengajaran dari Yesus. Dikatakan oleh Yesus sendiri, mereka kurang percaya. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengusir roh jahat itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai murid-murid ini kurang percaya? Jawabannya kita baca ayat 20 dan 21 Matius 17. Saya bacakan. Matius 17, 20, 21. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kenapa sampai murid-murid ini kurang percaya? Ini jawabannya ayat 21. Mereka kurang berdoa dan kurang berpuasa. Kalau iman kita mau disertai dengan percaya, hingga iman kita tidak pernah kurang dari percaya, hidup kita harus suka berdoa dan suka berpuasa. Kalau saya hubungkan dengan iman sebesar biji sesawi, kalau kita sebagai orang percaya ingin memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kita harus suka berdoa dan berpuasa. Karena iman kita kalau mau bertambah, dia ditambah dengan berdoa
ditambah juga dengan berpuasa. Nah, saya tidak tahu kehidupan saudara, saya tidak tahu. Saya tidak dekat hari-hari dengan saudara. Juga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, di gereja ini yang masuk dalam struktur pelayanan, pengurus-pengurus, panitia, pembangunan kah, dan sebagainya. Saya enggak tahu. Apakah kita suka berdoa dan suka berpuasa. Yang jelas gereja kita mengadakan puasa 1 minggu sekali, hari Jumat. Tanya sama sebelahnya, kamu puasa enggak hari Jumat? Apa jawabnya? Gak bisa puasa saya om. Pantesan kamu gemuk. Gak pernah puasa. Padahal diet yang paling sehat dan tidak berisiko itu adalah puasa. Itu gak ada resikonya saudara. Kalau mau saudara bukan langsung, puasalah. Tidak ada resikonya puasa itu. Dan pasti mengurangi. Katakan sebelahnya, saya mau puasa hari Jumat. Ada jawabannya? Nggak berani om, saya takut. Nanti saya nggak gemuk lagi. Ya udah nggak bisa ngomong saya. Iya kan? Saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau saudara ingin, saudara punya iman seperti yang Yesus katakan, sebesar biji sesawi. Saudara akan dapatkan iman itu dengan berdoa dan berpuasa. Kita masuk yang ketiga. Apakah iman sebesar biji sesawi itu? Saya akan menyampaikan saudara, ada 4 yang dimaksud dengan iman sebesar biji sesawi. Yang pertama, iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang kecil, tetapi ditujukan kepada Allah yang besar. Dia punya iman yang kecil, tapi dia percaya kepada Allahnya yang besar. Terlihat kecil di mata manusia, tetapi iman kecil itu berharga di mata Allah. Kecil, apa sih artinya kecil saudara? Kecil itu pasti dipandang remeh, tidak dihargai. Tapi justru kecil di mata manusia. Tetapi di hadapan Allah itu sangat berharga. Nah ini kita bisa lihat dalam cerita tentang Daud melawan Goliat. Kalau saudara baca 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai 51. Gak usah saudara baca, itu panjang, saya cuma jelaskan saja. Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, saudara. Goliat katakan kepada Daud, anjingkah aku? Engkau mendatangi aku. Kenapa? Karena Daud itu masih sangat muda, kemerah-merahan, dibandingkan dengan Goliat yang kurang lebih. Lalu saya baca, dia pakai baju zirah yang menutupi badannya itu. Beratnya kurang lebih 5.000 sikal. Tembaga apa besi itu ya? Tembaga kayaknya. 5.000 sikal itu saudara, kurang lebih beratnya 50 kilogram. Karena satu sikal itu 11,4 gram. Nah saudara kali aja lah, pokoknya saya cuma sebut kurang lebih 50 kilogram. Itu baju zirah yang menutupi badan daripada Goliat. Nah saudara 50 kilo itu banyak gak sih? Banyak loh saudara, kalau itu dalam karung beras. Gak kuat saya. Karena saya bukan kuli. Begini nih kan orangnya, 50. Itu menjadi baju zirah daripada Goliat. Lalu tombak saudara, dari ujung tombak daripada tombaknya Goliat ini. Di sana dikatakan beratnya itu 600 sikal. 600 sikal itu kurang lebih 6 kilo.
ujung tombaknya 6 kilo. Berarti betapa besarnya Goliat itu, saudara. Makanya kurang lebih tingginya 3 meter. Dia ditantang sama Daud, saudara. Daud, makanya waktu Goliat lihat Daud, anjing gak aku ini? Engkau mendatangi aku. Diremehin Daud ini, saudara, diremehin. Diremehin. Tetapi Daud katakan apa? Aku datang dengan nama Tuhanku. Daud cuma bermodal tongkat, saudara, tongkat ali-ali, lalu dengan beberapa batu. Makanya kayak, anjing aku nih, kau bawa aku dengan tongkat. Diremehin Daud itu, saudara, oleh Goliat. Tapi Daud itu dia, walaupun kecil, diremehin dengan orang. Tapi justru dia percaya kepada Allahnya yang besar. Dia katakan kepada Goliat, Allahku akan memenangkan aku melawan engkau. Lalu diambillah saudara, tongkat ali-alinya. Dilemparkan batu itu. Sampai kena di jidatnya. Di jidat ini kan gak ada, saudara. Cuma tamengnya kan tutupnya di sini. Tapi jidatnya kan gak ketutup. Bisa masuk tuh batu. Lalu terbenam batu itu di jidat daripada Goliat yang besar itu. Roboh dia dan mati. Daud tidak bawa pedang, justru diambil pedang. Dia baru babat kepala daripada Goliat itu. Diremehkan, saudara. Tetapi dia percaya kepada Allahnya yang besar. Dan Daud bisa menang mengalahkan Goliat yang besar itu, saudara. Lalu contoh yang kedua, tentang perempuan yang sakit pendarahan. Dalam Matius pasal 9 ayat 20-22. Ditulis dalam cerita itu 12 tahun perempuan ini mengalami sakit pendarahan. Dia udah bawa semua penyakitnya kemana-mana sampai habis semua hartanya. Lalu dia dengar tentang Yesus. Dia katakan begini dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia sudah kemana-mana, saudara. Udah ke dokter-dokter mana. Habis uangnya, 12 tahun gak sembuh-sembuh. Pendarahannya tetap ada. Waktu dia dengar Yesus. Dia lihat Yesus. Dia hanya berkata dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya. Apalah saudara, iman seperti itu kan. Hanya dalam hati dia, asal ku jamah saja aku akan sembuh. Dari mana dia bisa mengalami begitu? Dia sudah dibawa kemana tidak sembuh. Itulah iman, saudara. Sepertinya tidak berharga. Tapi waktu dia lakukan dengan tindakan percaya. Sembuh sakitnya 12 tahun. Sering kita remehkan kan, saudara. Pertolongan Yesus, kuasa Yesus di saat kita punya masalah. Di saat kita sakit, kita lebih percaya kepada dokter. Dan berapa banyak cerita yang saya dengar dalam masa pandemi COVID ini. Yang dibawa ke dokter justru berbalik-balik hasilnya, saudara. Bahkan ada yang mati. Karena dia lebih percaya kepada dokter, rumah sakit dan sebagainya. Orang mau keluarkan uang sebanyak-banyaknya, yang penting saya sembuh. Padahal belum tentu jawabannya di sana, saudara. Belum tentu, apalagi kalau sudah menyangkut dengan bisnis dan sebagainya. Saudara, kita perlu punya iman seperti biji sesawi. Jangan kita pernah meragukan kuasa Yesus, saudara. Tapi dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan pernah saudara ragukan. Dia sanggup melindungimu dan keluargamu. Dia sanggup menolong usaha dan pekerjaanmu. Asal kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Kedua, apakah iman sebesar biji sesawi itu? Iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang hidup. Bukan iman yang mati, iman yang hidup. Artinya iman itu tidak statis. Tapi iman itu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Nah, iman yang hidup ini, saudara, kita dapat miliki sebagai orang percaya
Apabila kita bersandar dan berharap kepada Allah kita yang hidup. Kalau dikatakan Allah yang hidup, ada Allah yang mati. Allah kita Yesus itu, dia hidup selama-lamanya. Dia pernah ada di bumi 3,5 tahun. Dia pernah mengalami yang namanya kematian. Tapi dia kalahkan kuasa kematian. Dia bangkit dari kematian. Lalu dia terangkat ke sorga, hidup selama-lamanya. Waktu kita percaya, berharap, dan bersandar kepada Allah yang hidup. Iman kita hidup dan kita bisa lihat kuasa dan pertolongan Tuhan. Ketiga, apakah iman sebesar biji sesawi? Itu berbicara iman pribadi kita. Bukan bicara pribadi iman orang lain, tapi iman pribadi kita. Di mana kita bisa lihat, perhatikan Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu kita lompat ayat Markus 9 ayat 22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, ini perkataan dari ayah anak itu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Satu lagi ayatnya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sampai 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Waktu saudara dengar iman sebesar biji sawi, itu berbicara iman pribadi kita, bukan iman orang lain. Makanya waktu ayah itu datang kepada Yesus, Yesus katakan, apakah engkau percaya? Aku percaya. Ampuni aku yang tidak percaya. Sekarang aku percaya. Engkau sanggup menyembuhkan anakku. Waktu Yesus lihat iman daripada ayah ini. Iman yang baru muncul saudara. Baru muncul saat itu. Iman yang masih sebesar biji sesawi. Yesus hargai iman ini. Lalu Yesus sembuhkan anak daripada ayah ini. Hingga anak ini pulih dan sembuh dari sakitnya. Terakhir, iman sebesar biji sesawi itu berbicara iman yang kontekstual. Iman kontekstual itu adalah iman yang peka dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Jadi waktu saudara ingin melihat kuasa Yesus, mujizat Yesus. Waktu Yesus melihat iman sebesar biji sesawi itu ada dalam hidupmu. Itu iman yang kontekstual. Berarti iman yang peka dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Waktu engkau sedang alami apa yang kau butuhkan saat itu. Tuhan akan nyatakan kuasa dan pertolongannya dalam hidup kita. Saya sebagai terakhir saudara, dalam Matius 17 ayat 20 itu katakan, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat katakan pada gunung ini, pindah ke sana. Gunung ini akan pindah. Ini tidak berbicara mau demonstrasi saudara ya. Lalu saudara menantang pemerintah. Pemerintah, mau gak saya pindahin Gunung Merapi, Gunung Sinabung? Jangan saudara, itu cari mati kita, cari mati. Iman sebesar biji sesawi, engkau bisa katakan kepada gunung ini pindah ke sana, gunung ini akan pindah. Saya mau katakan kepada saudara, memindahkan gunung yang dimaksud oleh Yesus saat itu adalah berbicara sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Tapi katakan, bila engkau punya iman sebesar biji sesawi, bagimu tidak ada yang mustahil. Iman itu berbicara percaya yang belum terjadi.
Iman itu bicara percaya yang tidak masuk akal. Iman itu bicara percaya yang mustahil. Buat Tuhan lihat iman seperti itu ada dalam hidupmu. Yang mustahil menjadi tidak mustahil terjadi dalam kehidupanmu. Mustahil itu artinya tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau engkau jalani hidupmu dengan iman biji sesawi, Yesus yang kau percayai, dialah yang akan lakukan mujizat dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan pagi ini, saudara. Coba kita lihat kehidupan kita. Lihat keluarga kita. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Bandar Lampung ini atau yang ada di tempat lain. Lihat usaha dan pekerjaanmu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kau sedang mengalami apa, saudara? Kau mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini? Ada saudaramu yang sedang susah, sedang sakit. Terlebih di hari-hari ini banyak bencana alam yang terjadi. Pandang Yesusmu, saudara. Yesusmu ingin melihat iman sebesar biji sesawi itu ada enggak dalam hidupmu. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, saudara, imani pergumulanmu hari-hari ini. Imani apa yang menjadi kerinduanmu terhadap anakmu, keluargamu, usaha dan pekerjaanmu. Percayalah, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagi kita, saudara. Dia sanggup menolongmu. Mujizat itu tetap ada sampai hari ini. Dan mujizat itu akan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Renungkan firman ini, saudara. Dan hidupilah firman ini dalam perjalanan hidup kekristenan kita hari-hari ini. Di dalam masa pandemik COVID-19 ini. Saya undang Pendeta Gati Menrofa maju ke depan berdoa. Haleluya, haleluya. Hati kita menyembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih kembali pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami memiliki iman biji sesawi, iman yang hidup, iman yang berkuasa. Sehingga dengan iman yang hidup dan berkuasa ini, Tuhan, kami sanggup menghadapi pergumulan dan persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam usaha, dan dalam pekerjaan. Mungkin ada hal yang kami abaikan selama ini. Kenapa iman ini kami tidak miliki dalam hidup kami? Mungkin kami kurang berdoa, mungkin kami kurang berpuasa. Itu sebabnya pagi hari ini, Tuhan, biarlah kami mengerti kebenaran ini. Sehingga iman yang kami miliki benar-benar iman yang hidup, iman yang bertumbuh, dan iman yang berkuasa kepada Allah yang hidup. Kami sandarkan seluruhnya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai dengan luar biasa, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu untuk pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Agar kami menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh di dalam pengiringan kami, terlebih di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini, pergi ke rumah kami masing-masing. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan, tibakan dengan selamat, dan kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang.